أخلاقهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المجلس ونحضر معلمنا وصلة المرشد وعلى نيتنا وإخوة والدنا وأشهدنا وحضرتنا وشيخنا ومرينا وأصحابنا وأحبابنا وحبنا وتلاميذنا وسميداتنا وجماعتنا من البلاء والشر ومعهم يسمع جميع تقبلنا وجميع بالصحة والعافية والنعم والعافية على هذه الدنيا وكل دنيا من نيات صالحة وعلى من نحن على خير عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلم تعليما وتذكر وتذكيرا ونفع ذكرا عليك وتذكرا كما تعلم مسؤولي ذات الله وسنة رسولي واتلو على الهدى ودلال على الخير والتوحيد لا يمضي وقوت أسراري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كلمات الملك والأمر إلى آخر الدين الذي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kitab Al-Adab menurut Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi masih di bab kitab nikah tentang doa-doa yang berhubungan tentang kitab Al-Adab nikah wa ma yata'allaqu bihi. Kitab Al-Adab nikah wa ma yata'allaqu bihi. Jadi kitab ini adalah di atasnya bab. Kitab itu ya menurut bahasa kitab itu diambil dari secara bahasa artinya abdong wal jamu, mengumpulkan. Kitab disebut kitab karena memang mengumpulkan ilmu-ilmu yang terpecah dari kitab banyak dikumpulkan di satu kitab. Menurut bahasa artinya mengumpulkan kitab itu. Nah, kitab itu kadang menjadi judul sak kitab. Nah, kitab kadang sama ketika mau cari kitab ya. Imam Bukhari menyebutkannya di dalam kitab Fadhailul Madinah. Yang dimaksud itu bukan Imam Bukhari gak ada kitab judulnya Fadhailul Madinah, bukan. Tapi kenapa di dalam kitab Sahih Bukhari-nya beliau membuat judul yang judulnya Kitabu Fadhailul Madinah. Oh gitu. Jadi kitab itu artinya kitab, artinya soal buku riba. Sama ngaji fikih kan apa tuh riba? Kitab Thaharah ya kan? Kitab Thaharah. Apa nih sorry? Babul wudu, babul wusul, mandi, babul tayamum, ya kan? Babul istinja itu nih sorry kita butuh harap. Nih sorry kita butuh harap. Jadi kitab itu buku riba. Paham gitu? Kitab itu berarti artinya kita enggak. Kadang kitab itu mana buku riba. Soalnya kadang orang yang mau enggak paham ya. Oh berarti salah satu karang Imam Bukhari adalah kitab Fadhailul Madinah. Enggak salah ya. Untuk kedua beliau. Jadi kitab itu terkadang maknanya adalah ya atasnya bab. Kalau isyaratnya Safina yang naik roja itu sudah sangat detail gitu. Siap di situ ada kitab itu artinya apa? Secara bahasa, secara istilah. Bab itu artinya apa? Secara bahasa, secara istilah. Babun artinya ma yatawassalu min kharij ila dakhil aw min dakhil ila kharij. Bab itu artinya lawang. Apa itu lawang? Wong iso mlebu teko jaba nang jero. Sing teko jero iso metu nang jaba. Iku lewat lawang. Jadi dia sampai luhotan ini dia no. Secara istilah bab adalah kumpulan masalah yang dijadikan di satu tempat gitu. Jadi di mana di naik roja secara Safina pun aja. Ada faslun. Jadi fikir kan orang fasal ya kan? Fasal itu apa? Fasal ni soribab. Paham? Fasal ni soribab. Ini istilah-istilah di dalam kitab fikih. Hari nonton sampai ke pembahasan kitab nikah ya. Kitab Al-Adab nikah, kitab zikir-zikir nikah. Babnya adalah bab apa yang dikatakan ketika mengkhitbah, melamar perempuan dari keluarganya. Maksudnya kok dia mendatangi perempuan yang mana perempuan ini dia datangi bersama keluarganya. Untuk dijak ketemuan nang kafe ngono ya. Ora dilamar iku pas berduaan dah. Bukan seperti itu ya. Tapi melamarnya adalah mendatangi keluarganya. Linafsihi untuk dirinya, au liwari untuk orang lain. Orang yang disunahkan khutbah sih. Ya, khutbah. Apa itu khutbah? Alhamdulillah kami sholawat. Mari ngono lekate ditambahi tasyahud, dibagi tasyahud. Ada ya tasyahudnya. Wa asyhadu iya
anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kula teng mriki pengen melamar putrine panjenengan gitu adabnya ya. Jadi alhamdulillah selawat asyhadu an la ilaha illallah terus baru sama batu terus dijelaskan apa tujuannya. Terus beliau menukil hadis tentang alhamdulillah. Kenapa beliau tidak menukil hadis tentang bismillah? Karena memang ya hadisnya bismillah ini lemah, dhaif. Hadisnya bismillah itu lemah. Sampai wonten ulama ahli hadis Syekh Abu Wahid Siddiq Al-Mari. Beliau punya karena al-isti'adzah wal hasbalah fi ibtali hadisil basmalah. Beliau memiliki karangan ya, karangannya membahas tentang hadis bismillah yang sering sama dengan di kitab-kitab ya. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perkara itu akan sedikit berkahnya itu beliau menganggap hadisnya palsu. Jadi beliau teliti jalur hadis ini, hadis saya lagi bahwa ini jalurnya jelek. Bukan maknanya ya, dari segi sanadnya ini ya beliau punya karangan seperti itu al-isti'adzah wal hasbalah fi ibtali hadisil basmalah. Tapi kalau alhamdulillah ini mana? Setiap perkataan, setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perkara itu terputus, maka perkara itu ya kurang berkahnya. Ajdah mana aslinya adalah temporal itu. Walau ya aktok itu artinya terpotong tangan dan kakinya. Di hewan aktok, hewan ini aktok, apa artinya aktok? Tangan dan atau kakinya terpotong. Apa maknanya? Kenapa sesuatu ini kok diibaratkan seperti sesuatu yang lepra atau terpotong tangan kakinya? Kalau yang lepra itu dia membusuk. Jadi awalnya itu darahnya nggak bisa ngalir jabatan tubuhnya. Ketika darah nggak mengalir kan jadi putih ya kan? Darah kan nggak ngalir. Kalau susu ireng, bosok. Mari ngomong merotoli. Ada penyakit seperti itu ya. Jadi dijenis merotoli. Ya, dijenis merotoli. Dikatakan salah satu penyebabnya ya, salah satu penyebabnya ya, itu adalah balak dari Allah SWT, musibah yang disebabkan salah satunya disebabkan katanya ketika seorang suami mengumpul istrinya dalam keadaan haid. Itu jika hamil ya, seandainya bisa hamil maka ditakutkan anaknya cacat seperti itu. Karena itu tidak boleh mengumpul istrinya dalam keadaan haid. Ada hadisul hasan, ini hadis yang hasan, ya, bisa dibuat dalil. Wa ajdamu dan ajdam bil jimi wa dalil mu'jamah wa maknahu qalil barakah. Maknanya barakah ini segala sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sering kita dengar bismillah. Wa rawaina dan kami meriwayatkan fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi. Di dalam sunan Abu Dawud dan Tirmidzi an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini aslinya Abu Hurairah. Sahabat ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Cuma terkenalnya dengan julukan Abu Hurairah atau Abahir. Judul artinya kucing. Hurairah berarti kucing cilik. Tafsir Fu'ailun ya. Fu'ailun, Hurairun. Di Hurairah artinya kucing cilik. Bapaknya kucing karena beliau suka terhadap kucing. Nanti bawa kucing ini. Karena itu sama Rasulullah dijuluki Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Ayat Nabi SAW dari Nabi Muhammad SAW qala kullu khutbatin, setiap khutbah laisa fiha, yang tidak ada tasyahudnya. Apa tasyahud berarti? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahia, maka ia mongko utawi khutbah, ia bainan khutbah ya. Bahkan panaskan dia. Bukan dia perempuan, dia perempuan itu apa? Dia bainan khutbah kan. Dan khutbah kalau dia perempuan panas. Bahia ya, mongko utawi khutbah iku kaliyadil jadma, seperti tangan yang terpotong. Seperti tangan yang terpotong. Kalau Tirmidzi hadisul hasan, hadis hasan di sana. Jadi diusahakan sangat khutbah itu jangan sampai lupa apa? Alhamdulillah, salawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Paham ya? Amma ba'du. Kalau di kitab Syamsul Munirah ini namanya Habib Ali Harun, di sini disebutkan fawaidul faedah. Barang siapa yang ingin mengarang suatu kitab, maka hendaklah dia jangan sampai lupa melakukan 4 hal. Apa itu? Yang pertama bismillah. Bismillah. Dari mana? Alhamdulillah. Salam hitung 1 ya. Bismillah. Alhamdulillah. Salawat serta salam. Dari mana? Yang nomor 4 tasyahud. Yang 4 itu ya. Wajib, maksudnya bukan wajib syar'an ya. Wajib secara syar'i enggak. Tapi kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam dan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari ngono ada lagi tambahan wa isanul lahu, dan disunahkan 3 hal
wajib ana sing sunah. Napa niku sing sunah? Tasmiyatun nafsihi, menamakan dirinya. Tasmiyatun nafsihi, menamakan dirinya. Soalnya wonten beberapa ulama ketika ngarang kitab langsung ya beliau nulis paling ngono. Ya, jenenge gak disebut sapa sing ngarang. Paham? Gak disebut. Akhirnya ulama bingung. Apa ya? Ada yang versi yang pertama ini pengarangnya adalah fulan. Enggak, ini pengarangnya fulan. Apa soalnya gak disebut jenenge. Tapi seandainya ada ya di kitab-kitab beberapa kitab fikih ya, saya kaji ada fayaqulul abdu, mana kan ya awal ya. Fayaqul abdu kayak di nazuman. Misalnya kayak Alfiya bin Malik, beliau nyebutnya jenenge langsung di nazumani, ya kan? Langsung di nazumani. Ya kan? Qala Muhammadun wa bin Maliki, ya kan? Langsung ya kata orang oh itu nazumanku gak iso. Soalnya ada nama beliau ya kan? Jadi sunnah menamakan dirinya. Qala Muhammadun wa bin Maliki. Kalau yang diberiti mana? Kalau fakir syaraful itu warakat karena ada warakat beliau menamakan beliau. Qala fakir syaraful himriti dzul ajzi wa tafsir wa tafriti. Itu beliau ketika menadumkan usul fikih. Ini naduman orang enggak jeneng beliau. Pokoknya banyak yang ulama sih ketika ngarang naduman disebut jenenge. Mari kita yang nomor 2 ini yang sunnah ya. Nomor 1 menamakan dirinya. Nomor 2 menamakan kitabnya. Menamakan kitab. Ini kitab bawa kemana dia? Banyak sekali kitab itu yang mana namanya itu sampai versi ini akeh. Koyo ini sama ketika ngaji. Apa kata Syekh Fadil? Kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani kan versi jenenge akeh ya kan? Orang sing mengatakan jenenge iki ya. Jadi memang gara-gara apa? Ya memang ketika ya memang kitabnya Masya Allah ya, kitab lama terus sangat sulit sekali ditemukan yang masih tulisan tangan. Tapi seandainya mau ketika ngarang kitab ya langsung ditulis saya menamakan kitab saya ini gitu. Bang, jelas seandainya Syekh Abdul Qadir Jailani dhewe sing nulis kitab itu ya, sing nulis bukan muridnya atau muridnya sing nulis, dan beliau sendiri kan jelas iki kitabnya tak jenenge iki. Bang, soalnya banyak sekali kitab-kitab yang ulama berbeda-beda pendapat apa nama kitabnya. Gara-gara gak dijenengi dhewe kalau pengarangnya. Tasmiyatul kitabi terus wal isyanu bima yadullu ala maqsudihi. Yaitu bahasa namanya bara'atul istihlal. Disebut bara'atul istihlal. Yang ketiga bara'atul istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Ketika di muqaddimah dia menyebutkan ya apa yang mau dia bahas. Ketika di muqaddimah itu dia menyebutkan apa yang mau dia bahas. Ya, sama ketika khutbah ya, ketika khutbah kata bahas ilmu sama biasanya aku tak boleh muqaddimah sih tentang ilmu ya. Kata bahas maulid aku tak boleh muqaddimah sih tentang maulid. Kata bahas Isra Mi'raj ya. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram. Kata bahas apa? Isra Mi'raj. Paham ya? Kata bahas tentang itu jenenge bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Bara'ah itu artinya indah. Istihlal itu artinya muncul. Kemunculan yang tadi kayak itu api usai. Dan banyak ulama ini sangat hebat-hebat sekali ketika menyebutkan bara'atul istihlal. Alhamdulillah dari Allah fakoh dengan min khairu bagi wa itu hatta nahat qulubuhum linahwihi. Maka kata nahwi berarti Imam Muridi kalian nadono apa? Nahwu. Jadi itu untuk awal itu ketok apa sih kata bahas dijubat alhamdulillahil jalali wa syar'il harami wal halali. Haram halal berarti kata bahas apa? Iki. Itu jenis bara'atul istihlal. Dan Masya Allah sangat bagus-bagus sekali ulama ketika membuat bara'atul istihlal. Mereka ahli bahasa. Yang bagus tentang nahwu ini yang ada di kitab Kafrawi, syarahnya Jumiyah. Di syarah Jumiyah itu Kafrawi. Apa itu muqaddimahnya? Alhamdulillahilladzi rafa'a wa nasaba wa khafada al-kafirin, dan merendahkan derajat al-kafirin. Rafa' nasab khafad berarti apa dibahas? Nahwu. Paham? Jadi itu jenis bara'atul istihlal. Ketika awal khutbah itu sudah dikasih tahu apa yang mau saya bahas. Ini ya sunnah ya, sunnah. Jadi gak utuh. Sama tas bingung ya wis gawe mumpuni masih biasa ya. Alhamdulillah kami wa bin nasta'in wis biasa ya. Yang biasa seperti itu. Tapi hati-hati maksudnya kok jangan sampai ketika acara nikah, acara pernikahan sing acara seneng-senengan sampai alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata ngono ya. Bang, iki opo iki ya acara tahlilan gak opo iki. Acara tahlilan, acara takziah maupun kewafatan gak opo. Khalaqal mauta wal hayata maksudnya Allah segala puji bagi Allah yang telah menciptakan hidup dan mati. Oh, apa ya, Bang? Jadi bukan gimana kalau sedih, apa sih kok mati ya? Jadi harus paham ya. Jadi harus peka. Jadi penceramah itu harus peka. Sama dengan penceramah adalah munsyid, tukang nasyid. Tukang nasyid ini juga harus tahu mana nasyid
dia qasidah yang cocok untuk setiap waktu dan setiap keadaan. Ada faedah yang disebutkan dari Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Syaratnya munsyid itu ada 3. Wong sing vokal qasidah itu ono 3. Sing pertama suaranya enak. Sing pertama suaranya enak. Ya, terus yang nomor 2 ya, dia tahu nahwu sorof. Nanti nahwu sorof. Di otak-atik diubah-ubah, harokatnya gak benar. Yang nomor 2 dia tahu sorof. Yang nomor 3 dia mengetahui situasi dan kondisi. Di rumah mana ya? Dia mengetahui situasi dan kondisi. Jangan sampai ketika waktu aku senang, si dua aku sudah, si kau sudah sedih. Pas waktu aku sedih, si dua aku sudah senang. Kemana acara kewafatan, acara kematian, terus dia disuruh bawa qasidah karena terikong. Dia membawa qasidahnya Habib Ali Habsyi. Pertama mau qasidna. Sungguh Allah telah menyempurnakan maksud kami. Senang lihat aja ya kan. Pertama mau qasidna, pertama mau dia nada senang ya. Itu nada sedih. Kebalikannya juga gitu. Ya. Ini harus peka ya. Dari musik kudu peka. Kadang-kadang musik itu gimana? Mesti kayak sing apal ya, main lagu itu ya. Lagunya lagu tunggal ya. Jadi Mas yo ya pas kapan sing dilakukan itu kok. Mas dia ketika bulan Syawal berarti kok qasidah sing pas Robi mana tentang Syawal tentang bulan Maulid ya tentang Maulid Ulidal Musyarraf apa maksudnya? Ulidal Musyarraf atau apa mana? Hah? Ulidal Musyarraf. Tarohamna bi kulli syahril badi syahril Robi juga. Pokoknya yang tentang masuknya bulan Rabiul Awal. Jadi sing dadi nasyid harus peka. Ini nomor 3 ya. Ada yang menambahin nomor 4. Apa nomor 4? Amal baru. Yang sunnah ya. Sing wajib 4, sing sunnah 4. Menamakan dirinya, menamakan kitab Bara'atul Istiqlal tadi ya. Ketika di awal kita menjelaskan apa yang mau dia bahas. Yang nomor 4 amal baru hukum sunnah. Terus bab selanjutnya bab arti, bab menawarkannya ar-rajuli seseorang laki-laki bintahu putrinya wa wayyahu dan selainnya mimman ilaihi tazdijuha dari orang yang berhak menikahkannya berarti dari walinya ya. Bab wali perempuan ini menawarkan perempuannya baik berupa putri atau adiknya ala ahli fadli kepada orang-orang yang memiliki keutamaan wal khayri dan kebagusan ya. Jadi anaknya, putrine, adike, mbake sampeyan tawono awong sing apik. Ini dibahas juga ini ya. Lihat azwajuha untuk dinikahi. Boleh apa enggak? Ya. Tapi di sini yang dibahas di judulnya adalah ketika sampeyan menjadi wali. Tapi di zaman berwali ini, apa contoh nih? Sampeyan dari mbak, tapi bapak sampeyan ono. Apakah sampeyan wali? Enggak, sampeyan bukan wali, paham ya? Yang menjadi wali adalah bapak sampeyan. Jadi urutannya wali kan itu nikah ya. Bapak, boten bapak, mbah. Boten mbah, maka sampeyan saudara ya, saudara laki-laki. Kalau nggak ada saudara laki-laki, so paman ya, paman. Kalau nggak ada paman, sepupu. Kalau nggak ada paman, sepupu. Jadi bahkan anak nggak bisa ya jadi wali. Anak nggak bisa. Di fikih Syafi'i, anak tidak bisa jadi wali. Jadi kalau misalnya ada janda, dia punya anak. Apakah anaknya bisa menikahkan ibunya? Nggak bisa. Jadi wali itu apa? Terus mbah, ya. Kalau nggak ada mbah, buyut itu apa kalau? Berarti saudara kandung deh, saudara kandung. Kalau saudara kandung sebapak seibu nggak ada, maka saudara sebapak. Saudara sebapak nggak ada, maka paklik kalau maka misanan, sepupu. Gitu. Sepupu. Jadi sepupu ini gak mahram tapi bisa ngerapain no. Sepupu tidak mahram tapi bisa menjadi wali. Jadi misalnya sama jadi sepupu ini sama ini bapaknya sekono, baik kono, dia juga anak tunggal, maka sama ini bisa jadi wali. Sama bisa ngerapain no. Sama jadi walinya. Sepupu. Kalau nggak ada sepupu, anaknya sepupu. Ya, ponakan. Ini adalah wali nikah. Nah ini wali bab ini menjelaskan bagaimana wali itu menawarkan putri atau adiknya atau mbaknya kepada orang yang memiliki keutamaan. Jadi kalau ya teman-teman baik sampean masing-masing sampean ini sing dulu dengar. Yo, rawaina kami meriwayatkan di Sahih Bukhari anna Umar bin Al-Khattab sebelumnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lamma tufiya tatkala wafat. Jawab ya.
Ada kalau ini sing itu ya mbak ya kayak gitu ya. Kadang yang jadi orang juga lagi ya, aku seiling aku orang sing jadi orang juga lagi. Lu kan baik loh, ternyata temenan kan baik. Masya Allah, baru kayak bojolokan. Tapi ya, emang ya, maksudnya ya sama timbangi baik sama kalau mau jopo sih belum terlalu api kan lebih baik sama kakak rasanya masing masalah sih mana ada ini ya. Lebih masalah. Lama tuh via tatkala wafat zauju binti Hafsah, suami putrinya yang bernama Hafsah. Putrinya namanya Hafsah, suami ini. Siapa nama suaminya? Nama suaminya adalah Khunes. Kho nun Yasin. Khunes namanya. Khunes bin Hudzafah As-Sahmi. Khunes ini meninggal ketika perang Badar. Meninggal. Khunes ini meninggal. Jadi Sayyidah Hafsah putrinya Sayyidina Umar itu suami pertamanya namanya Khunes. Terus meninggal. Sedih Sayyidina Umar saat benar benar anak ini bujurnya mati. Terus apa yang beliau lakukan? Qala Sayyidina Umar bercerita, laqitu saya bertemu Utsman, Sayyidina Utsman. Saya bertemu Sayyidina Utsman. Fa'altu 'alaihi Hafsah, maka saya menawarkan putri saya bernama Hafsah. Jadi dia boleh ini dilakukan oleh Sayyidina Umar ya. Fakultu maka saya berkata, in syi'ta jika kamu mau lek sampean turun Waiman jenengan iki turun angkah muka Hafsah binta Umar sama tak apa dengan putriku. Gelem enggak? Ya, ini Sayyidina Utsman apa Masya Allah ya beliau ya mengajar Sayyidina Utsman ini karena Sayyidina Utsman keutamanya sangat luar biasa sekali. Yang mana Sayyidina Utsman menikahi putri Rasulullah yang bernama siapa sih? Ruqayyah ya, Ruqayyah dulu. Ketika perang Badar, Sayyidah Ruqayyah ini sakit. Pulang dari perang Badar, Sayyidah Ruqayyah wafat. Jadi Sayyidina Utsman baru dari perang Badar. Karena Sayyidah Ruqayyah sakit. Rasulullah kanjeng Nabi kali sahabat konsul itu mendengar apa? Ya, Ruqayyah wafat. Langsung dinikahkan lagi dengan siapa? Ummu Kulthum. Paham ya? Karena disebut Dzunurain, orang yang memiliki dua cahaya. Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Mantan Ummu Kulthum ini meninggal. Sayyidah Ummu Kulthum ini meninggal. Jadi kanjeng Nabi, "Lek aku biar anak itu mana tak rambai Utsman." Lek aku biar anak itu mana tak rambai Utsman. Ini sama saking masalahnya Sayyidina Utsman bin Affan ya. Untuk bersaudara ini gak oleh dalam satu waktu nih. Sama nyenengi mbak Rabi, karena katanya sama Rabi luru-luru nih gak oleh. Milih salah siji ya. Gak oleh milih luru-luru nih. Paham gitu? Tapi memang kalau seandainya salah satu meninggal atau salah satu sudah ditalak sama ganti sini gak apa-apa. Ini kalau kandung ya. Kalau kandung. Tapi kalau sepupu gak apa-apa gitu sama katanya Rabi ya. Mungkin mau dari sepupuan kalau berayu ini Rabi kabeh gak apa-apa ya. Saat sepupuan gak apa-apa langsung ya. Langsung akadnya bareng. Langsung luru. Gue udah bilang ya enggak sama. Ya. Ini ya. Termasuk buka kok. Kalau kandung tak boleh. Kalau kandung itu milih salah siji. Kalau salah siji sekarang baru. Boleh yang satunya ya. Boleh yang satunya. Terus kayak Nabi, aku dia terimanya karena Sayyidina Utsman. Ya. Teman-teman lagi akhirnya Sayyidina Umar menawarkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sama turun pulang benar oleh putri pulau Hafsah. Faqala sa'anzuru fi amri. Maka beliau menjawab, saya akan melihat di dalam perkara musik. Tak mikir-mikir saya di mana dia. Saat guru firami, saya akan melihat di dalam urusanku. Anu begini, kalau tak pikir-pikirin. Falabihtu layaliya, maka saya menunggu beberapa malam. Antenteni di kau apa ini? Falabihtu, maka saya menunggu layaliya nih di robi beberapa malam. Cuma lagi ya nih. Kemudian dia menemuiku. Faqala, maka beliau berkata. Ini maksudnya Sayyidina Umar tidak menawarkan kepada yang lain sampai Sayyidina Utsman memberikan jawaban. Ini juga adabnya ya. Tidak boleh melamar di atas lamaran temannya. Ya, tidak boleh melamar di atas lamaran temannya. Ketika terpaksa sama melamar itu, boleh mau sama lamar pisah ya. Mau gara-gara sama lebih sugih, lebih ganteng, langsung bang. Ini enggak. Sampai apa? Sampai perempuan tersebut keluar dari semua itu habis nolak. Bang. Dari ditolak baru sama oleh lebu, sama oleh ngamar. Ketika sudah masih dalam memang besok masih ngamar, tak oleh ya sama melamar. Sampai perempuan tadi sudah menolak, keluar dari menolak, sama boleh melamar. Ini Sayyidina Umar bukan orang namun beliau. Jadi media tawar Sayyidina Utsman, bagaimana ditanya siapa nih? Paham ya? Ditanya siapa nih? Apa terus yang dijawab oleh Sayyidina Utsman? Qad badali, telah nampak untukku. Badal yang buduan. Telah nampak untukku Allah atazawwaja yaumi hada, untuk tidak menikah di hari ini.
untuk tidak menikah di hari ini. Untuk tidak menikah di hari ini. Untuk tidak menikah di hari ini. Bahasa halus ya. Aku tuh kalau dari kurun nabi kurun ini, bang. Itu nolai bahasanya halus ya. Nolai bahasanya halus. Terus Qala Umar, berkata Sayyidina Umar, apalagi itu Abu Bakar di syarat disebutnya. Setelah itu Sayyidina Umar ini ya curhat kepada Rasulullah SAW ketika wafatnya ketika kejadiannya ketika Badar suaminya Hafsah meninggal Unes. Berarti Sayyidina Utsman saat itu baru ditinggal wafat siapa? Ruqayyah. Baru ditinggal wafat Ruqayyah. Terakhir ditawari Nabi kali sinten? Hafsah. Ditawari Nabi kali Hafsah. Mantan setelah ditolak kali Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar curhat dengan Kanjeng Nabi. Curhat dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, niki lho Utsman niki lho kalau tawari putri kula kok boten kurun. Napa sing kurangi putri kula niki napa? Tidak Sayyidina Umar ya. Napa jawab Rasulullah? Yang kihu Hafsah khairun min Utsman. Wa yang kihu Utsman khairun min Hafsah. Ya, Utsman bakalan rabi sing luwih apik tinimbang Hafsah. Hafsah bakalan dirabi sing luwih apik tinimbang Utsman. Paham? Apa ujung-ujungnya? Siapa sing rabi Hafsah? Kanjeng Nabi, ya kan? Sing rabi Hafsah Kanjeng Nabi. Sing dirabi Utsman kan Ummu Kulsum, putri Rasulullah. Paham ya? Ini bagaimana Rasulullah ya? Menghibur sahabatnya. Tenang ya. Ya, Hafsah bakalan dirabi sing luwih apik tinimbang Utsman. Terus Utsman bakalan rabi kalau sing lebih bagus daripada putri Hafsah. Ternyata Utsman itu putri Rasulullah. Rasulullah menikahi Hafsah. Nanti ya ujung-ujungnya. Pokoknya mari niku terus ketemu falaki ku Abu Bakar As-Siddiq, saya bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Padahal saumuran ya Sayyidina Abu Bakar saumuran malah dhuwur ya. Dhuwur Sayyidina Umar 2 tahun Sayyidina Abu Bakar ini. Fakultu ya, jadi soalnya Sayyidina Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini sama-sama wafat ketika berumur 63 tahun. Itu udah umur 63 tahun, jauh ya. Berarti Sayyidina Umar ini sore Sayyidina Abu Bakar lagi tepi. Sayyidina Umar ini di bawah Sayyidina Abu Bakar. Itu ditawar mau. Fakultu maka saya berkata, "Insita angkah tuka Hafsah binta Umar." Sayyidina Abu Bakar, jangan kurang kalau nabi kali putri kulo, padahal suku loh. Umurnya dhuwur iki. Fasal mata Abu Bakrin, maka Sayyidina Abu Bakar diam. Menang. Malah jawab, kak jawab iyo, kak jawab enggak, kak jawab sih, tak pikir-pikir buatan menang tok ya. Terus baca kalau tambahan hadis dan beliau menyebutkan sempurnanya hadis. Bagaimana sempurnanya hadis ini? Ditulis di sana ya. Kalau yarji ila syai'an, maka beliau tidak menjawab sedikit pun. Fakuntu alaihi aujadu minni ala Utsman. Saya lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada Umar. Jadi ini saya lebih marah kepada Abu Bakar daripada kepada Utsman. Jadi saya marah. Abu Bakar ini konconya daku, CS ku konconya daku, tak tawari barang jawab yo, orang jawab enggak ya, menang tok, mantel ya. Sayyidina Umar mantel kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hari tidak berapa lama setelah itu, ya, mari ngono tidak berapa lama setelah itu, semua kota bahas Sallallahu Alaihi Wasallam dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafsah ini dilamar terus dinikahi oleh Rasulullah. Mantul nikah, ketemu sekali Sayyidina Abu Bakar, ketemu kalau Sayyidina Abu Bakar langsung ya. Dia ngomong ke Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, saya ngerti ya ketika sampai nawari putri ini sampai aku, apa aku menentok? Apa aku menentok? Iya kok ini ya dari sini dianjurkan bagi teman ketika temannya salah paham untuk meminta maaf. Paham gitu? Kira diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi sampai aku salah paham kepada teman sampean ya. Kalau sama kamu itu sama sunnah ya, sama minta maaf, sama jelaskan. Soalnya kadang-kadang orang aku jelas bro, aku gak salah kok, enggak, sama jelaskan. Ya, ini dijelaskan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sama nanti ya, apa inginannya aku kok menentok, enggak jawab nang sampean. Innahu lam yamruni an arja ilaika fi ma aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Ya, aku gak jawab sama itu, aku krungu kanjeng Nabi iki nyebutno putri sampean. Kanjeng Nabi ini nyebutno terus jadi Rasulullah ketika kali Sayyidina Abu Bakar bahas Hafsah. Lho, nang yo putri ning omah iki. Bojone apa yo? Iki kanjeng Nabi. Paham? Nah, dari pikiran-pikirannya Sayyidina Abu Bakar apa? Lagi koyo kate Nabi kali kanjeng Nabi paham. Ketika Rasulullah menyebutkan Hafsah seperti itu, jadi Sayyidina Abu Bakar lagi koyo kate Nabi kali kanjeng Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar gak jawab. Ya, terus loh, apa sama kalau menantu? Itu rahasia kanjeng Nabi. Aku gak gelem nyebano rahasia kanjeng Nabi. Paham ya? Putri kuliah aku gimana? Kanjeng Nabi nyebut putri kok saya nama GRC ya.
Cenderung KRC, padahal kan Nabi nggak Nabi kayak mungkin kan Nabi boleh ngomong dia ya, nggak berdasar Soekarno oleh saya enggak, itu udah rahasia kan Nabi kata Soekarno. Nah baru ketika Rasulullah sudah menikahi Hafsah baru dijelaskan biar tidak salah paham ya, jangan nggak salah paham. Hari itu di sepuluh kalau Sayyidina Umar bin Khattab ya tadi sih yang menjelaskan sunnah menawarkan ya perempuan baik itu putri atau saudarinya samanya kepada orang yang memiliki keutamaan. Rasulullah di hadis yang lain bersabda, "Idza laqitum man tarawna khalqahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika datang tidak takut ya, jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi ya, hak akhlaknya, budi pekertinya, maka nikahkanlah saudara kalian, keluarga kalian dengan orang tersebut. Jadi jika orang sama ini wong sing apik ya, dialingi saya, maka jangan ragu. Maka jangan ragu untuk ngekekno mbak sampean. Ya. Jangan ragu untuk ini. Terus Rasul bersabda, "Illa taqalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau tidak kalian lakukan akan menjadi fitnah. Apalagi zaman sekarang ya. Fitnahnya sangat luar biasa. Paham ya? Jadi hukumnya apa? Sunnah ya, diajarkan oleh para sahabat. Cuma dikemang, lah seandainya bapak sama si ono berarti ya kamu kok sama tawar no. Cuma yang berapa adalah bapak sama dia, sama nggak bisa moro-moro sama setuju, tapi bapak sama nggak setuju, bapak sama nggak setuju, cuma ya seperti itu. Oke, jadi dari alumni pondok saya dapat cerita dulu ya, ini ketika awal-awal dakwah pernah meminta salah satu putri kiai di daerah Bonang. Aku biasanya ngelatih pondok, pas aku ngelatih pondok itu jauh dari kau ini biar kiai jalur putri ini pondok ini. Terus ditakoni, kerja apa kalian? Karena kerja apa? Dan buat nggak satu cuma apa? Kau belum bagaimana mau jalan sama awal bakat alas untuk buka belakang. Kalau apa? Aku kata di mana apa? Kata di mana kita? Ibu kiai ngomong, kiai luar, kiai ngomong. Lah aku kata di mana apa? Kata di mana kita pak ngomong. Langsung kiai langsung ya. Nampak terus kiai pulau ya dari jalan kiai. Ya ayo rabu nang rezeki ini gusti. Allah, ya. Mau seorang kiai rabu bawa sini kayak sini ya. Gusti Allah. Langsung ya. Tidak berapa lama setelah itu beliau mimpi ketemu Kiai Hamid Pasuruan. Mimpi bertemu Kiai Hamid, dari Kiai Hamid, kau usah khawatir. Kau bakalan itu dulurku. Kau bakalan itu keluargaku. Akhirnya menikah dengan Bunyai yang masih keluarganya Kiai Hamid Pasuruan. Masya Allah beliau solid dipimpin Kiai Hamid Pasuruan ya, hubungannya sangat kuat dengan guru-gurunya. Ya, waktu itu beliau kasih jalan kali, buku belakang kasih nawarin sama beliau, maka beliau bingung, terus dipimpin Kiai Hamid ini. Terus sebab selanjutnya ya, babu mayaqulu inda nikah, bab apa yang dikatakan ketika akan nikah. Bab apa yang dikatakan ketika akan nikah. Yusahabu disunahkan ayat khutbah untuk khutbah. Disunahkan untuk khutbah. Baina yadai abdi di hadapan akad. Jadi kalau satu ini di hadapan berarti maknanya satu. Amamahan baina yadai amamah. Di hadapan akad khutbatan khutbah. Maksudnya apa namanya ini? Dulu di pondok termasuk hafalan wajib ya. Hafalan wajib adalah khutbah Jumat dan khutbah nikah. Itu karena Allah di kitab itu pondok itu jadi ada di mana hafalan di mana seorang aliyah ya. Sing MTS ku paling MTS ku men. Pandir. Oh mana itu dilatih sing diwoco ya beli kan itu di store udah hafal. Yasin, Waqiah, Barok kayak gitu. Tapi untuk sing ada aliyah sing terlalu cukup kadang orang-orang kayak ngaji ya itu coba kita beli apa lo khutbah apa lo khutbah kata bawa salah khutbah nikah panjang khutbah nikah ini versi kita beli ini panjang itu lagi pendek bikinnya pendek khutbah tasyamilu yang mencakup ala madzakarnahu atas apa yang kami sebutkan fil babil ladzi qabla hada di bab sebelum ini apa saja itu alhamdulillah sholawat tasyahud. Jadi kalau jumlah ya, kalau jumlah. Alhamdulillah, sholawat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini maknanya yang disebutin di bab sebelumnya. Tapi wa takuna atwala min tilka. Ya, lebih panjang. Ojo sampai pada ya. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala habibillahil alamin, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Langsung astagfirullahaladzim, astagfirullah lagi ya. Kurang doa ya berbanding ya. Kurang panjang. Wa sawakun khatabal aqidu. Baik yang khutbah adalah akid, orang yang angkat berarti wali atau
wong sing rabi oleh hutbah nikah ya. Oleh hutbah nikah. Paham nggih? Jadi semua hutbah nikah. Kalau sing apal sama ya sama hutbah nikah iki ya. Pas acara sama umpamane ya. Orang-orang sing iso hutbah nikah ya wis sama hutbah nikah dhewe. Lha apa ya? Di sini jelasno. Orang yang mengangkatkan boleh hutbah nikah. Awai atau serainya atau walinya sing wedok. Ya sama rabi kalau putri yai, sing terus hutbah nikah aku dhewe jarine ya. Jadi hutbah nikah beliau sing angkatno ya beliau. Iya. Baik yang berkhutbah adalah orang yang akad, wali atau suaminya, calon suami, awai atau orang lain. Wa afdaluha, dan yang paling afdal malawaina yang kami riwayatkan fi sunan Abi Dawud, di sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Oh iya, karena ini di kitab yang banyak. Bil asari di sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah. Kami diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah hajat. Kami diajari oleh Rasulullah khutbah hajat. Apa itu khutbah hajat? Khutbah hajat adalah khutbah nikah. Khutbah hajat itu adalah khutbah nikah. Wah, kenapa disebut hajat? Ya soalnya orang rabi itu kan butuh kan. Orang rabi itu kan butuh karena pengen. Apa hukum nikah itu? Hukum nikah. Hukum asli nikah ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah. Hukum aslinya ya. Hukum aslinya nikah itu adalah mubah. Tapi bisa menjadi sunnah kalau orang itu butuh dan punya mahar. Bang, orang itu butuh dan bisa menafkahi. Itu hukumnya sunnah. Bisa menjadi wajib. Kapan jadi wajib? Kalau orang ini lekara di zina. Kalau tidak menikah, zina maka wajib dirabi ya. Wajib dirabi. Lekara di zina dan dia punya mahar dan butuh. Bang, butuh. Bang, mesti butuh ya. Kayak pengen rapi loh, kan orang asing masa awal gak pengen rapi kau, gak pikiran belas aku pengen ngaji dok, pengen modal satu gue. Gak pengen rapi kan orang ada sih kalau tapi sih normal kan pengen masih rapi kan. Nah, apakah pengen dok itu menjadikan rapi sunnah? Durung sih. Jadi sama sekali pengen durung sih ya. Sama harus duit. Kalau sudah punya uang sanggup bisa menafkahi maka baru hukumnya sunnah. Lek sama pengen nomor sampai waduh aku karena bisa iki aku zina, maka hukumnya menjadi wajib. Paham gitu? Bahkan bisa jadi hukumnya makruh. Apa itu makruh? Kalau hilang salah satu ya. Kalau dia ini aslinya gak pengen, dia ini bisa fokus ibadah, gak pengen, terus yo duit gak terlalu akeh, ini malah makruh hukumnya. Atau kalau dia khawatir ketika dia menikah dia nggak bisa menafkahi, dia nggak bisa berbuat baik pada istrinya. Ya aku ini keren, aku ini senang ya kok bujuku tak aku ya kok banget pemain seperti itu ya. Dia belum dewasa atau ya kok ini hukumnya si makruh ya. Bisa jadi haram. Bisa jadi bahkan nikah itu haram. Bagaimana itu? Kalau dia menikah, dia yakin dia bakalan mendolimi istrinya. Dia bakalan mendolimi istrinya. Ini hukumnya bisa jadi haram. Jadi hukum asli nikah itu sunnah ya, mubah. Sunnah itu bang, sunnah kalau ada dua hal, duit dan apa? Pengen punya uang dan pengen. Dan apakah duit itu pakai? Apakah harus punya penghasilan tetap? Nah, aku tahu itu kok ada ini turun duit kerjaan sing serabutan. Apakah sih oleh tapi enggak ya, minimalnya itu minimal punya uang ini adalah ya yang cukup buat mahar loh. Cukup buat mahar, mas kawin dan nafkah sehari semalam. Nafkah sehari semalam cukup no sok ikut dulu ya. Ya, grabno ae. Piro paling 1.000 balik. Mahare piro mahare. Sama kan jual mahar piro. Ya. 500.000 berarti mau beli 500.000 ya, sama dia beli 500.000 gak apa-apa sama Rabi ya. Ya kan Rabi kan suruh itu ya. Rabi kan suruh acara itu ya. Acaranya sampai habis puluhan juta, sampai masih ratusan juta. Ya, sampai ada yang ratusan juta. Terus mahar ya tergantung itu ya. Tergantung itu kan mahar tergantung itu ya. Sama yang milih sing itu masa Allah ya kemungkinan mahar. Ya, tapi termasuk tanda tanda barokahnya perempuan adalah Abdul Nisai Aisyahun mahron sing paling murah. Mahar sing paling murah. Ya, tapi memang sama harus peka ya. Sama kudu peka juga. Ketika sama dikai mahar murah, ojo mek dikai sama. Bang yo, ojo mek dikai sama. Jadi seandainya sama sakarepe wis, murah sakarepe jare wong entuk sama ya. Jare calon sama sakarepe sama kayak 10.000 gak pantes rek. Oh, kok 10.000 ya. Kok itu kok bungkusan 10.000. Ya kan? Jadi sing ora pantes nggih, sing ora pantes kira 1.000, 500.000 Bang. Itu yang dibuat ketika akad. Dan masih aku ketika akad banyak sekali teman saya ketika akad itu sing disebut ketika akad
itu kok sedikit lebih, paham ya? Sedikit itu lebih kan makan soalnya apa? Perempuan yang paling berkah adalah yang paling murah maharnya, ya kan? Yang maharnya paling murah. Ya wes, ketika aku akad disebut nama mahar sing murah, mahar. Tapi sama sing kayak yo sing akeh, paham ya? Sama yang kayak sing akeh. Bahkan ya memang juga ya. Saya mau termasuk pesan beliau, kalau kayak mahar itu sing akeh, apa soalnya mahar ini barokah. Mahar ini barokah. Di surat An-Nisa dijelasin ya. Fakuluhu hani amalika. Pokoknya mahar ini barokah. Kebiasaan ulama zaman dulu ketika mereka memberikan uang mahar untuk istrinya, maka istrinya ini dinasihati untuk tidak menghabiskan uang mahar. Uang mahar tidak dihabiskan. Ini digawe apa? Digawe lepas loro. Tadi bang ya, uang mahar ini disebutkan di Nas Al-Quran barokah. Jadi ini barokah. Jadi disuruh gaya modal bisnis utawa di imam ya. Jadi diceritakan oleh orang biar oleh malas duit mahar sana aku jalur supaya aku ganti obat. Obat tadi imam ya. Jadi uang mahar ini ketika sampai anak bojone sampean itu sudah menjadi hak istri sampean. Tapi bojone sampean masa ya mas gawe-gawe wis gak apa-apa. Nah, boleh apa enggak sampai pakai? Boleh ya? Boleh dipakai. Ini tentang mahar. Bahas si harus gue rapi bisa main dia. Bahas mahar. Tapi kalau perempuan yang paling barokah adalah yang maharnya murah. Jadi seandainya sama kalau rapi kalau soki sama dia soki, sama rapi kalau soki, kemudian dia ini apa? Anak presiden apa ya? Anak artis. Yang mana biasanya mahar itu gede-gede kan? Mahar gede-gede. Dan sampai mampu loh. Sana aku mampu aku kayak ya. Apa sih ini? Mana ini? Udah di zaman itu paling saya tahu ya teman-teman saya ada budget dari Kalimantan sih hari lumayan ada yang pernah saya total itu duitnya $1.000 duitnya $100 $1 juta tapi kalau sama emasnya berapa puluh gram sih di total sampai 30 jutaan mahal itu ya 30 juta mahalnya kok itu yang saya tahu di Yaman cuma di Kemang jadi kalau seandainya sampai mampu mahal gede kalau bisa pas akad disebutnya sih murah paham ya pas akad nyebutnya 500.000 atau 1 juta 500.000 atau 1 juta nanti sing sama KI baru sama KI 1 juta apa sama KI 1 juta apa iya beli sama yang kuat ya beli sama yang kuat beli sama yang mampu ini tentang mahal kalau beli iso mahal gak usah sing angin-angin gitu karena soalnya orang itu ketika dia memilih mahal dia pilih sesuai dengan tanggal lahir berapa ya itu tanggal lahir ya tanggal 21 bulan 6 tahun 2012 berarti 21 6 2012 kira itu saat itu saya mengucap mahar ya miliun bingung ya saya mengucap mahar bingung ya 12 TPC itu loh juga kan dia ras TPC kan 2022 TPC loh orang TPC juga tuh kan jadi kau sange-sange deh dia mengucap mahar tadi masih di apa di mana singkat ngono ya mahar itu digawe tadi juga kok tahu lagi sing lanang kalau lagi sing wedok ya ada yang seperti itu ini nama belum ada urbanika nanti beliau mengajarkan bagaimana urbanika sing paling singkat gampang kok sama ini kasih apa ini gampang apa urbanika kasih singkat ini ya maka kalau ini masih acara yang sana pulau seminggu kalau ini di Surabaya itu sing urbanika kayak bahasa Indonesia yo Mas Haris atau itu pasti itu urbanika kalau bahasa saya tapi memang urbanika ini kok aslinya urbanika pendek nanti ditambah bahasa apa itu urbanika sekaligus ceramah ini wa alam subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik